Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan terkait dengan berita di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu berkaitan dengan evaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kota Cirebon. Dan dari hasil evaluasi tersebut pemirsa ditemukan bahwa hingga saat ini ya tetap belajar di Kota Cirebon, pemirsa proses pembelajaran ini tidak menemui kendala apapun sehingga ada usulan untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka saat ini 50%, bahkan harusnya ini lebih, ada yang mengusulkan demikian. Nanti bagaimana pendapat dari Wakil Ketua BMPS Kota Cirebon, kemudian juga penasehat BMPS Kota Cirebon, dan juga Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta ya Kota Cirebon, Ketua FKSS Kota Cirebon berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan. Dan berikut pemirsa sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Menteri Perdagangan atau Mendag Lutfi layak diganti. Itu pemirsa. Pengamat ada 5 orang berpotensi dibuang Jokowi. Siapa saja pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian minyak goreng curah masih rumit, perlu tindakan tegas. Kemudian Pertamina tetap ngotot solar aman. Itu pemirsa ya. Kemudian siomay, makanan sejuta umat, mudah ditemukan di mana saja. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, kolam Ukraina. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa. Dari Kota Cirebon, ini di halaman Metropolis Kota Cirebon, koran Radar Cirebon. Jalan Kartini Siliwangi masih terbengkalai. Sebagian dikerjakan, belum jelas kapan lelang. Sidak, bahan pangan aman. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Sinyal mutasi besar-besaran. Ini tanda tanya pemirsa. Ada pernyataan dari Hilmi Rifai, ratusan ASN ikuti uji kompetensi untuk pemetaan. DPRD desak evaluasi kinerja Disperdagin, Dinas Perdagangan dan Industri nih pemirsa. Ya, kemudian longsor, saluran irigasi darurat hancur. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. DKPPP, ini pemirsa sidak pasar dan swalayan. Periksa keamanan bahan pangan jelang bulan suci Ramadan. Kemudian ini pemirsa karena alasan ekonomi. Cerita dibalik aksi menggorok istri dan bacok anak di Kuningan. Itu pemirsa, ada cerita lain. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian ini masih pengakuan dari pelaku. Ya, awalnya saya ajak istri
untuk bunuh diri. Itu pemirsa ya. Ratusan kubu Cirebon, ini pemirsa, ratusan kubu Cirebon tagih janji Jokowi. Soal apa nih pemirsa? Anda juga bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada Wakil Ketua BMPS Kota Cirebon, ada Pak Sugiarto. Selamat pagi, Pak Sugi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak Sugi? Baik, baik, Mas. Alhamdulillah. Ini terima kasih nih, Pak Sugi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Pak Sugi, ini pemirsa ada Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta ya, FKSS Kota Cirebon, Anda Pak Nur Wahyudin SSI. Selamat pagi Pak Nur. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Pak Nur sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Pak Nur dulu nih Pak Nur. Ini berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ya di Kota Cirebon. Saya baca di Koran Radar Cirebon edisi beberapa hari yang lalu. Itu ada evaluasi hasilnya ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kemudian bahkan ada yang memohon untuk kembali dibuka seperti tidak 50% lagi. Pendapat Anda? Ya, terima kasih. Memang betul ya. Setelah evaluasi itu memang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Memang kalau 50% itu memang untuk level 3 memang itu dimungkinkan. Ada beberapa sekolah yang menggunakan blended atau hybrid learning sehingga bisa berjalan seperti biasa. Akan tapi keefektifan itu pembelajarannya dipertanyakan mungkin ya, karena kalau guru itu mengajar tidak langsung melalui online ya, tentunya ada hal-hal yang sifatnya itu pembentukan karakter, sifat anak, kemudian pendisiplinan itu terkadang terabaikan gitu ya. Jadi sisi pendidikan itu bukan hanya pada sisi pengajaran saja, tapi juga pembinaan mental, spiritual, karakter yang harus kita coba tajamkan di situ. Nah, tapi ketika online itu sangat kurang sekali gitu ya. Maka kalau lihat kondisi sekarang dengan pandemi yang berkurang gitu ya. Saya kira tidak mengapa kalau misalkan pemerintah kota itu memungkinkan untuk kembali untuk melakukan PTMT 100% gitu ya. Artinya walaupun tidak sampai sore tapi siang nggak masalah gitu ya. Insya Allah kalau misalkan dimungkinkan kita sangat mendukung sekali gitu ya. Ya itu ya. Kemudian dari hasil evaluasi PTN terbatas kemarin juga ditemukan ini pembelajaran seperti diberitakan di Koran Radar Cirebon itu tetap seperti biasa, maksudnya walaupun 50%. Apa betul demikian? Iya, beberapa ya, ada beberapa ya, walaupun di edaran itu 50%, ada beberapa yang 100%, karena mungkin untuk swasta mungkin ya, karena swasta kan muridnya sedikit tuh. Artinya tidak seperti SMA atau swasta negeri yang muridnya banyak, kemungkinan itu terjadi ya, karena tadi pertimbangannya ya, kalau sedikit kan artinya dengan luas kelas yang lumayan luas. Kalau ditempati oleh sekitar 20 orang siswa, itu saya kira nggak masalah. Itu mungkin pengiran begitu mungkin ya, sehingga beberapa sekolah itu seperti normal itu ya, 50% tapi seperti normal, seperti biasa. Dan itu saya kira nggak masalah menurut saya ya. Tapi kalau misalkan tinjauan-tinjauan yang sifatnya itu yang lain, saya nggak tahu juga. Tapi yang penting mungkin sekolah-sekolah itu berpikiran seperti itu, karena efektivitas dari pembelajaran online yang mampusnya itu sangat tidak efektif sekali ya. Sehingga seperti itu. Tapi yang penting tidak sampai melanggar protokol kesehatan, tetap dilaksanakan prokesnya dengan kuat, dengan ketat. Saya kira insya Allah tidak apa-apa lah, insya Allah masih ditolerir lah gitu. Baik, saya ke Pak Sugi ya, sebagai Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Kota Cirebon. Anda menanggapi tentang evaluasi PTM terbatas, ini menyambung dari Pak Nur Wahyudin tadi. Pendapat Anda, ini kalau di Kota Cirebon evaluasinya ini bagus katanya, kemarin itu yang saya baca di Koran Radar Cirebon,
kemudian ada yang memohon untuk kembali membuka 100%. Pendapat Anda? Terima kasih. Pak Sugi, silakan. Pertama-tama saya ingin menanggapi apa disampaikan oleh Pak Ketua Nur, ya. ASS tadi. BMPS sebagai badan musyawarah perguruan swasta yang tentunya sebagai owner perguruan swasta di Kota Cirebon, kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur. Karena tadi sampaikan sudah ada peralihan dari pandemi jadi kepada endemi ya. Ini perlu ada evaluasi yang disampaikan Pak Nur tadi. Bahkan yang saya tahu bahwa di swasta karena siswanya sedikit ya 100% kebanyakan ya. Banyak juga ya. 100%. Di negeri juga ada yang sudah melakukan 100%. Tapi tetap protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap kita konsekuen terhadap itu. Karena itu merupakan dasar. Jadi yang kedua, kita sebagai owner dari perguruan itu kami menyampaikan kepada pemerintah agar 100% ini betul-betul harus dilakukan pendidikan. Kenapa? Disampaikan tadi oleh Pak Nur juga bahwa tidak efektif antara di dalam dunia pendidikan antara pengajaran dan pendidikan itu harus sinergi ya Pak. Sinergi. Tidak bisa terpisah pendidikan dan pengajaran. Nah, sampai di pelajaran online itu kebanyakan hanya materi yang disampaikan. Pembinaan dan sebagainya, baik itu pembinaan spiritual dan sebagainya disampaikan oleh Pak Nur tadi, itu tidak tersentuh. Afektif, psikomotorik dan kognitifnya. Enggak jalan. Ya. Jadi sifatnya ini kesini ke kognitif aja. Terus ya. Afektifnya tidak. Sehingga itu sudah tidak sesuai dengan filosofi pendidikan, pendidikan. Pendidikan tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan pengajaran, tidak bisa dipisahkan itu. Jadi kami sebagai BMPS kami sangat setuju sekali kepada Ketua FKKS bahwa pendidikan harus 100%. Harus 100%. Oke, tahan dulu ya. Pak Sugi 100%-nya. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung, bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas ya. Ini pemirsa berita di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu. Kembali saya ke Pak Sugi. Jadi Pak Sugi, menurut Anda ini dari hasil evaluasi ini sudah selayaknya bahwa Kota Cirebon ini sudah menggelar 100% lagi nih PTM ini. Pendapat Anda sebagai Wakil Ketua BMPS Kota Cirebon? Karena sudah ada peralihan ya Mas ya. Ada peralihan pandemi ke endemi. Cuma secara belum ya Mas, belum. Tapi ini kan sudah mulai, sudah ada ada wacana seperti itu. Kami dari BMPS, kami mohon pada pemerintah melalui lintas organisasi Mas ya, baik BMPS, FKKS, untuk mengakomodir apa yang disampaikan di pertemuan ini agar sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran 100%. Baik. Yang penting syarat-syarat yang ditentukan harus betul-betul dijalankan. Baik. Itu ya. Kembali saya ke Pak Sugi. Pak Sugi, ini kan masih lama nih untuk tahun pelajaran baru. Tapi kasak-kusuk Anda dari kemarin juga menyampaikan tentang mengenai PPDB. Ini apa juga ini dipicu karena memang KCD-nya ganti atau bagaimana sih ini Pak Sugi? Terima kasih Mas ya. Memang ini pergantian KCD dan Kepala Dinas Kota. Ini merupakan Mas, memang harus langkah utama dari BMPS untuk bekerja sama bagaimana PBDB 2022-2023 ini berjalan sesuai dengan regulasi. Walaupun masih lama nih? Maupun masih lama. Jadi ada beberapa yang ingin sampaikan di kemarin itu pada saat kita swan ke Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Saya sampaikan bahwa PBDB itu harus sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Yang kedua, Dinas Pendidikan harus berani menolak
yang melanggar regulasi itu sendiri. Itu yang kami minta. Tidak mentaati aturan Tidak ya. mentaati aturan. Nah, ini yang kami minta kepada beliau kemarin. Termasuk perimbangan antara negeri dengan swasta juga. Iya, termasuk. Jadi kuota dari dari SD ke SMP itu juga harus dijadikan patokan. Nah, pembagiannya kita tergantung kepada regulasi yang sudah ada. Yang kedua, untuk SMA, Mas, SMA, SMK. Kami sudah datang juga kepada kepala KCD yang baru, menyatakan bahwa kami minta bahwa PBDB 2023 ini ya tadi sampaikan lagi sesuai dengan regulasi yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan polemik yang tidak baik di masyarakat. Dan kepada beliau saya sampaikan bahwa kami BMPS tetap akan mengontrol kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh itu pemerintah. Ya. Baik. Oke, tahan dulu ya. Pak Sugi, saya kembali ke Pak Nur nih. Pak Nur, kalau menurut Anda ini pelaksanaan PTM terbatas beberapa ini di SMA Al-Azhar masih juga PTM terbatas gitu? Ya. Masih. Nah, ini pelaksanaan ketika PTM terbatas itu bagaimana kalau di SMA Al-Azhar sendiri? Ya, makasih. Kalau di sekolah kami itu PTM terbatas itu menggunakan sistem blended ya, hybrid learning gitu ya. Blended learning, oke. Ya, jadi sebagian siswa yang di kelas itu langsung diajar guru. Secara langsung juga, secara sinkronis itu siswa-siswa yang di rumah itu menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting, oke. Ya, Zoom meeting untuk belajar bersama-sama. Jadi secara bersamaan antara di kelas dengan yang di rumah itu terjadi sinkronis gitu ya. Jadi tidak masalah gitu sebenarnya itu ya. Kita membuat seperti itu sehingga kalau menggunakan shift itu kan satu rombongan di sekolah, yang lainnya di rumah tanpa ada sinkronisme gitu ya. Tidak pakai blended. Jadinya justru ini akan membuat chaos aja itu ini. Jadi guru tidak bisa mengontrol sama sekali. Kalau Zoom meeting langsung kan bisa ngontrol gitu ya. Menggunakan kamera, tapi tetap kita adakan aturan yang ketat untuk mereka semuanya. Dan juga untuk di kelas juga, di sekolah juga kita gunakan aturan prokes yang ketat juga seperti itu. Di sekolah-sekolah swasta yang lain juga beberapa ada seperti itu ya, dan beberapa yang tidak ya. Tergantung pada kemampuan mensnya sekolah masing-masing gitu. Gitu, Mas. Oke. Dan masih saya ke Pak Nur nih. Pak Nur, dengan secara resmi ya, Anda di Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta, ini menyampaikan belum ke Wakil Rakyat dalam hal ini atau Koordinasi Pendidikan, sudahlah 100% lagi aja secara resmi menyampaikan secara tertulis gitu? Iya, memang secara organisasi kita belum menyampaikan secara resmi ya, Mas ya. Tapi himbauan-himbauan itu sudah kami sampaikan contoh ke KCD ya. Kalau yang ke DPRD kita belum. Komisi 3 ya. Kita ingin juga audiens dengan wali kota atau ibu wakil wali kota itu ya. Dan anggota DPRD juga ingin kita beraudiens ya dengan mereka semuanya. Sehingga tujuan-tujuan pendidikan yang harusnya itu tetap terjaga ya, marwah pendidikan terjaga itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya yakin kalau tidak kita mulai, kapan lagi gitu ya. Umum sekarang ini sudah ada sinyal-sinyal ke arah sana gitu ya. Kita coba rancang dengan sebaik mungkin ya untuk bisa 100% PTMT-nya itu. Baik, itu ya. Kembali saya ke Pak Sugi. Pak Sugi, Anda menginginkan sebagai Wakil Ketua BMPS Kota Cirebon terhadap PPDB ke depan, ya, dan itu sudah disampaikan hal itu ke KCD gitu? Sudah. Sampai ini belum resmi Pak, cuma secara pribadi kita datang bersama sekretaris kemarin itu saya sampaikan bahwa swasta pinginnya seperti ini. Bapak sebagai kepala KCD harusnya bisa merangkul antara negeri dan swasta sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat. Dan disampaikan juga bahwa komunikasi antara sekolah-sekolah swasta dengan KCD selama ini bagus gitu ya, dan sudah ini disampaikan harus ditingkatkan lagi, maksudnya ditingkatkan lagi ya, antara KCD dengan pihak swasta terutama BMPS sudah sinergi Mas, sudah sinergi. Jadi untuk
diperbaiki lebih baik lagi ke depan. Itu ya. Oke. Dan di samping itu juga disampaikan juga Pak Sugi bahwa ke KCD ini regulasinya harus ditambah atau memang regulasinya tetap itu saja gitu? Belum Menurut disampaikan. Anda? Oh, belum. Belum disampaikan. Tapi secara resmi belum ya? Belum. Tapi secara informal Iya. sudah. Kami sudah minta waktu. Audien juga? Iya, kami minta waktu untuk audien baik dengan Kadisdik Kota maupun KCD. Tinggal nunggu waktu, Pak. Jadi waktunya nanti kapan ditentukan. Kami melayangkan surat kepada Ketua KCD maupun Kadisdik. Nanti akan diberi waktu untuk audiensi, Mas. Seperti itu. Itu ya. Jadi ini nanti tetap Pak Sugi sebagai Wakil Ketua BMPS Kota Cirebon tetap menjaga atau merawat komunikasi yang selama ini sudah terjalin bagus gitu dan ya. mengawasi regulasi. Mengawasi regulasi dan juga apa perlu ditingkatkan lagi nih partisipasi dari sekolah-sekolah swasta terhadap pelaksanaan PPDB itu. Yang jelas, iya. Terutama partisipasi swasta itu untuk membenahi secara intern. Membenahi secara intern di sekolah masing-masing. Sehingga sekolah itu bisa dilirik oleh masyarakat gitu loh. Di samping kita regulasi itu kita jaga juga gitu loh. Jadi kita harus berbuat juga di dalamnya gitu. Jangan kita egois lah. Regulasi yang kita kejar agar sesuai dengan, tapi kita tidak di internnya tidak bisa berbenah diri. Gitu. Oke, regulasi dan sekolah kita pun ya harus berbenah diri. Harus berbenah gitu ya. Jangan kita menuntut saja, tapi kita tidak pernah mengevaluasi. Maksudnya. Artinya keinginan masyarakat kita akomodir gitu. Bagaimana keinginan masyarakat? Baik. Nah, itu harus kita akomodir dengan cara mana? Pelayanannya harus bagus. Sarana prasarana harus bagus. Baik. SDM-nya juga harus bagus. SDM-nya gitu. juga ya, baik. Oke, tahan dulu nih Pak Sugi dan juga Pak Nur Wahyudin dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada penasehat BMPS Kota Cirebon dan juga sebagai penasehat Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Cirebon ada Kang Rudi Pramadi. Selamat pagi Kang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Rudi? Alhamdulillah sehat Mas Ali. Oke, terima kasih nih Kang Rudi Pramadi juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya kembali ke Pak Nur nih. Pak Nur, berkaitan dengan peran sekolah swasta sendiri ya, SMA lah ya, SMA swasta sendiri ini di FK Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kota Cirebon terhadap dunia pendidikan di Kota Cirebon. Ini apa sih peran yang signifikan menurut Anda Pak Nur? Ya, makasih. Sebenarnya ini dalam sejarah Indonesia kan pertama kali sekolah musik kan dari swasta gitu swasta ya. Ya, jadi kita jangan itu tidak bisa dipungkiri, sejarah itu yang berbicara ya. Yang bicara ya, kita nggak bisa menggiri. Oleh karena itu juga pemerintah juga harus melihat itu gitu ya. Dan bahwasanya sekarang sejarah ya. Iya, sejarah ya. Kita di FKSS Kota Cirebon sendiri ini berusaha untuk bisa ya memunculkan peranan swasta ini lebih dari yang diharapkan sebenarnya. Terbukti ini sudah dibuktikan dari prestasi yang dimunculkan oleh SMA swasta Kota Cirebon ini, dari mulai tingkat kota, kemudian tingkat provinsi sampai nasional, bahkan tingkat internasional. Di peranannya luar biasa sekali. Kota Cirebon itu kalau tanpa swasta ini mungkin tidak dikenal gitu ya. Karena sekolah swasta di Kota Cirebon ini banyak yang berprestasi secara internasional. Nah ini. Dan juga kita inginkan juga bahwa pemerintah daerah khususnya Kota Cirebon ini sendiri melihatlah swasta ini eksis gitu loh. Kita sudah berperan, ya sudah banyak memberikan peran yang positif untuk banyak kontribusinya ini. Ya. Kontribusinya luar biasa sekali gitu ya. Kita berupaya untuk memunculkan itu, ya begitu dalam forum komunikasi kepala sekolah SMA Swasta Kota Cirebon ini kita ada program-program. Apa diantaranya gitu? Ya, program-programnya adalah kita sekarang ini ingin memunculkan sekolah swasta ini. Dalam program itu, insya Allah nanti di besok hari itu ada webinar untuk pengenalan kurikulum prototip atau kurikulum merdeka. Walaupun dari pemerintah sendiri belum
memberikan apa namanya sosialisasi yang komprehensif. Kita berusaha untuk mandiri. Ya, inilah peran swasta kita nih. Ya, tidak bergantung pada pemerintah. Itu ya. Ya, kita berusaha untuk mencari tahu tentang. Maksudnya tidak tergantung pada pemerintah apa nih? Ya, tidak seluruhannya bukan pemerintah gitu ya. Artinya contoh kayak tadi, kita berupaya untuk semua guru-guru SMA swasta ini harus mengetahui tentang program pemerintah tentang kurikulum prototip yang baru nanti diberlakukan tahun 2022, 2023 nanti. Kita upayakan lebih dini mereka mengetahui. Walaupun pemerintah sendiri dari KCD maupun dari Dinas Pendidikan sendiri belum memberikan sosialisasi apapun ke kita. Ya, itu ya. Sudah komprehensif ya. Nah, inilah satu sih antaranya. Kemudian kita ingin juga nanti dalam program-program kita juga ingin memperkenalkan swasta ini di Kota Cirebon ini. Kita insya Allah ada gebiar SMA swasta nanti insya Allah. Oh, ada gitu nanti. Insya Allah kita ada gebiar sekolah SMA swasta Kota Cirebon ini yang akan kita laksanakan insya Allah pada bulan-bulan. Kalau misalkan kita ingin offline supaya tersiarkan dengan baik kan setelah pandemi ini selesai ya. Nah itu insya Allah sudah kita programkan secara khusus itu. Jadi kita inginkan pemerintah melihatlah gitu ya swasta ini gitu ya. Jangan dianggap sebelah mata. Jangan dilihat gitu. Betul yang sebelah mata gitu ya. Karena sebenarnya sudah terpampang di mata kita ya swasta ini di SMA ini swasta ini luar biasa, perannya hebat sekali. Juara Olimpiade, contoh dari Penabur, dari Santa Maria, dari Al-Azhar sendiri. Sekolah swasta lah ya? Iya. Al-Azhar sendiri. Iya itu semua berkontribusi untuk di Kota Cirebon ini sehingga Kota Cirebon dikenal. Gitu. Iya, itu dari sekolah swasta ya. Iya, betul. Kontribusinya itu ya. Iya betul. Kak Rudi, bisa Anda tambahkan bahwa ini kontribusi sekolah-sekolah swasta yang tergabung di Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta. Ini tidak bisa dianggap remeh ya, tidak bisa dalam artian underestimate ya, dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Anda setuju gitu? Iya, makasih Mas Sapi. Iya, sangat setuju sekali Mas Sapi ya. Jadi memang sekolah swasta itu jangan dianggap tidak ada gitu ya, minimal karena eksisnya banyak. Tapi yang jelas SMA swasta, perguruan swasta minimal dari BMPS ini ada skalanya dari yang kecil sampai yang besar, Pak. Jadi ya, tapi ya semuanya itu ditampung dalam BMPS dan forum kepala sekolah SMA swasta ada forum juga SMP juga ada dan SD juga ada. Jadi melingkupnya tuh bukan skala kecil nih swasta tuh. Jadi besar gitu dari mulai TK, SD, SMP dan SMA, SMK swasta tuh banyak sebetulnya. Makanya jadi yang jelas swasta itu eksis lah, apalagi di Kota Cirebon dari pihak swasta terutama SMA-nya sudah booming ke mana-mana gitu ya, dari Santa Maria, Penabur ya tolong. Al-Azhar sendiri ya. Al-Azhar juga termasuk ya sekolah-sekolah kecil ya, sekolah kecil juga semuanya sekarang swasta ini sekarang lagi guyup Mas Sapi, lagi guyup, lagi kompak swasta. Berkaitan itu. dengan Semuanya dari mulai bagaimana cara pendidikan, bagaimana cara untuk membenah diri ya, membenah diri baik dari tingkat sekolah yang kecil sampai muridnya sedikit sampai murid yang banyak tuh, selain survival atau bertahan untuk itu juga, tapi ada berbenah diri. Di samping itu menjelang PPDB sekarang ini makanya juga sama, saya lagi semua lagi berbenah. Jadi kontribusinya untuk masyarakat jangan menganggap remeh swasta, maksudnya begitu ya? Iya. Yang berprestasi bahkan lebih banyak swasta juga ya. Juga. Jadi memang investnya juga banyak Mas. Jadi bagaimana berapa gedungnya, berapa sekolah sih. Iya. Kalau di Jawa Barat itu sekolah swasta ada 1.000. Ada 1.000-an. SMA swasta itu ada 1.000-an. Jadi dengan murid ya mungkin ya sekitar hampir sama dengan negeri, apalagi SMK juga ya. Baik. Oke, kembali saya ke Pak Nur nih. Pak Nur, ini kontribusi yang tadi Anda sebutkan dalam dunia pendidikan di Kota Cirebon, baik terutama ini sekolah-sekolah swasta ya. Ini kontribusinya dalam bidang apa saja gitu? Prestasi atau bidang apa nih? Ya, terima kasih. Tentunya prestasi iyalah gitu ya, karena sudah terbukti sekali ya. Yang kedua yang jangan dilupakan juga bahwasanya kita swasta juga mendidik anak bangsa gitu ya. Jadi anak-anak yang tidak tertampung di negeri itu kan di swasta. Gitu ya, di swasta artinya bahwa swasta ini berperan sangat besar dalam dunia pendidikan
dalam pembentukan karakter mereka, dalam peningkatan prestasi mereka, pengetahuan mereka dan seterusnya. Itu besar sekali gitu ya. Bahkan kalau kita lihat jumlah siswa ya secara umum di Indonesia itu jumlah siswanya aja di swasta lebih banyak daripada di negeri. Jadi itu yang harus kita lihat gitu ya. Jadi pemerintah itu harus secara komprehensif melihat semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ada Jadi selama ini, maaf saya potong. Jadi selama ini anggapan bahwa sekolah swasta itu berbeda dengan negeri itu salah gitu. Oh, sangat sekali. Terkadang begini ya, masyarakat memandang bahwa kalau di SMA favorit, selama favorit ya, negeri yang favorit ini masa depan anak itu akan lebih bagus daripada. Padahal tidak sama sekali. Tidak jaminan. Tidak ada jaminan, tidak ada korelasinya. Ya tidak linier lah itu antara masa depan anak dengan sekolah swasta di mana dia bersekolah itu. Nggak ada hubungan sama sekali gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan pada siswa-siswa kita itu di sekolah itu dengan baik dan benar gitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah gitu ya. Nah, ini yang paling di situ, dan mencari ilmu lah yang paling penting di sini gitu loh. Jadi sekolah itu bukan mencari favorit atau tidaknya gitu ya. Cari ilmunya itu. Bagaimana siswa itu bisa menggali potensi dirinya itu ya untuk dikembangkan gitu kan, di sekolah itu. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu di rumah atau di semuanya bisa melihat lah ya. Bahwasannya sekolah swasta itu juga bisa ada di situ, berperan di situ, insya Allah. Nah, ketika murid-murid atau anak-anak dari Bapak Ibu semua itu bisa masuk ke swasta, insya Allah sekolah swasta insya Allah bisa menggali potensi mereka yang ada. Kontribusinya itu untuk dunia pendidikan di Kota Cirebon bukan hanya prestasi, betul, tapi juga kontribusi yang lain, terutama untuk pemberdayaan guru-guru juga ya. Iya. Ada juga gitu. Oh iya, jelas sekali itu ya. Guru-guru juga sama. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kita juga akan kita terus tingkatkan gitu ya. Karena ini terkait dengan masalah pelayanan pendidikan. Nggak mungkin lah kalau SDM kita ini kurang, tidak mungkin untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita nantinya itu. Nah, inilah kita di swasta ini mempunyai komitmen yang besar untuk bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Dan tidak kalah dengan SDM guru dari sekolah negeri ya. Tidak kalah sama sekali. Oke, Kang Rudi, ini kan apa yang tadi disampaikan, kemudian juga di masyarakat, kadang masih ada dikotomi negeri dengan swasta ya. Nah, bagaimana menurut Kang Rudi agar ini malah ada kastanisasi seakan-akan begitu ya, negeri dengan swasta, agar ini bisa terpinggirkan dalam artian tidak ada lagi kastanisasi dan juga stigma, stereotip juga ke swasta yang tidak lengkap, enak di negeri, bla bla bla. Pendapat Anda? Iya, prosesnya Mas Afi ya. Jadi intinya tidak bisa merubah langsung jadi plug gitu ya. Tapi ya minimal ada internal dan eksternal itu di sana ya. Yang pertama jelas internal dari diri sekolah swasta sendiri minimal harus banyak berbenah ya, seperti kata Pak Nur tadi. Kita juga harus banyak SDM-nya ditingkatkan, pendidikannya, polanya, semuanya ditingkatkan semuanya. Jadi dalam rangka ini, ya sekali lagi proses, kita juga hanya untuk berusaha untuk lebih baik, dan minimal image dari masyarakat itu SMA swasta, sekolah swasta itu lebih baik, seperti itu. Ya, dengan itu mencegah terjadinya kasta-kasta itu. Iya, kastanisasi kan seakan-akan begitu ya Pak Nur ya, dan juga Kang Rudi. Oke, tahan dulu, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama penasehat BMPS dan juga penasehat Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta FKSS ya, Kota Cirebon. Pemirsa, ada Insinyur Rudi Pramadi dan juga ada Ketua FKSS Kota Cirebon, Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMA Swasta, ada Pak Nur Wahyudin ya. Dan saya kembali ke Kang Rudi, tadi terputus sudah iklan. Faktor eksternalnya apa menurut Anda? Jadi faktor eksternalnya, makasih Mas Afi. Jadi faktor eksternalnya jelas ya, stakeholder yang ada, masyarakat dan semuanya minimal
itu mendukung swasta untuk bergerak, untuk bebenah diri dan sebagainya dengan peraturan-peraturan, dengan apapun nih bantuan-bantuannya dari pemerintah ke pihak swasta. Gitu. Tolong diperhatikan lebih baik lagi. Gitu. Ada pokoknya diperhatikan penuh ya sekolah swasta. Pak Nur, bagaimana menurut Anda? Apa yang mesti sejatinya yang harus dilakukan oleh pemerintah, dinas terkait agar tidak ada lagi pandangan sebelah mata ke sekolah-sekolah swasta? Apa menurut Anda? Ya, dari pihak pemerintah memang harus dibuat regulasi yang jelas ya. Ya, terkait dengan sekolah swasta ya. Jadi tentunya pemerintah, saya setuju ada jargon pemerintah dimanapun sekolah itu sama saja gitu ya di ya tagline-nya kan begitu ya, tagline-nya gitu kan. Ya. Semua dalam tataran implementasi itu masih kurang, sosialisasinya masih kurang gitu ya. Kenapa? Di lapangan itu masih kadang regulasinya itu juga masih belum mendukung. Contoh misalkan apa namanya, ketika PPDB ya PPDB itu masih belum mendukung ke swasta, walaupun memang bisa dicontohkan belum mendukung ke swasta, padahal katanya komunikasinya bagus. Iya bagus sih, memang kemarin memang alhamdulillah sebenarnya sih bisa apa namanya bisa minimalisir lah ya. Minimalisir sebenarnya sih. Makanya itu swasta dimasukkan dalam sistem PPDB online misalnya. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Gitu ya. Dan ini yang sudah kita sampaikan ya ke Dinas Provinsi Jawa Barat gitu ya. Kemudian regulasi-regulasi lain yang harus juga diupayakan pemerintah adalah untuk khusus SMA ya, tentang masalah rombel. Gitu ya. Rombel itu juga perlu diperhatikan juga. Jangan sampai terlalu banyak rombel tiap sekolahnya itu. Contoh di SMA itu maksimal 36 rombel, artinya dalam angkatan ada 12 rombel. Kalau SMK sampai 72 rombel. Oh, ada yang iya gitu. Itu kan apa namanya justru akan mematikan. Ya. Karena kalau sudah pengumuman PPDB online di negeri itu karena sudah rombelnya sudah maksimal di sana sehingga untuk swasta tinggal sedikit. Apalagi ditambah dengan SMK misalkan itu ya. Nah itu. Kemudian hal misalkan kita lihat swasta yang kecil lah itu ya. Yang kecil yang perlu bantuan dari pemerintah itu ya. Jadi aturan regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah itu kadang kebalik menurut saya ya. Jadi yang sekolah kalau di sana kan dikatakan kalau sekolahnya itu gradenya tinggi, akreditasi A, maka banyak bantuannya. Tapi yang sekolah yang tidak sedikit bantuannya gitu loh. Ya ini kan kebalik menurut saya ya. Justru melihatnya begini kebalik. Logikanya kebalik harusnya itu. Pemerintah harus melihat sekolah swasta atau apapun sekolahnya itu ya yang kurang itu harus dibantu gitu loh. Harus bantu semaksimal begitu mungkin. Ya, Kalurnya. Harus bantu semaksimal mungkin, tidak minimal. Gitu, harus maksimal justru kebalik gitu ya. Apa masalahnya? Ya, sekolah swasta misalnya yang kecil apa masalahnya kok nggak berkembang? Coba bantulah dengan manajemennya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan sarana prasarana yang kurang, coba bantu dengan sarana prasarana. Atau mungkin sosialisasi juga dari pemerintah bahwa sekolah dimanapun juga sama. Iya. Gitu. Ada pernyataan-pernyataan. Iya, dengan itu kemudian dan didukung dengan administrasi yang baik gitu loh. Ya, seperti itu. Sehingga swasta tidak antara hidup dan mati gitu loh. Ya sekarang ini kan tidak seperti itu, Mas. Ya, jadi mohon dari pemerintah untuk membuat regulasi itu yang kira-kira sama memandangnya itu loh. Bahwa swasta negeri itu sama dalam perlakuannya sama gitu. Bukan hanya jargon, Mas. Jadi yang tidak jargonnya. Implementasi ya. Implementasinya gitu, implementasinya. Dalam niat dan sikap sama, dalam aturan dan implementasi harus sama gitu seperti itu. Jadi selama ini menurut Anda ini jangan sampai pemerintah juga hanya lip service saja ya. Betul. Ya hanya sebagai untuk sekolah swasta agar tidak kritis, jadi serang gitu ya. Hanya untuk menina bobokan saja gitu. Maksudnya begitu. Betul. Jadi kita akui pemerintah sudah ada perannya, tapi kita melihatnya masih belum seimbang lah itu loh, belum seimbang antara pemenuhan untuk di swasta dan negeri itu belum seimbang gitu ya. Karena masih jomplang. Walaupun kita hargailah itu ya, masih berupaya untuk
berusaha untuk menyamakan lah seperti itulah. Baik, gitu. baik. Kembali saya ke Pak Rudi ya. Ini menyambung dari Kang Nur Wahyudin tadi ya, bahwa ini harus ada implementasi. Jangan hanya dukung swasta itu hanya lip service, tapi betul-betul real itu dukungan juga disampaikan. Pendapat Pak Rudi? Betul sekali. Jadi memang pemerintah masih ada ya ke kami itu ada bantuan dan sebagainya. Tapi belum sepenuhnya. Ya betul kata Pak Nur, timpangannya itu jauh antara negeri dan swasta tuh. Iya. Makanya jompleng banget ya. Makanya perlu ada dari pemerintah itu lebih banyak lagi memperhatikan swasta gitu ya. Itu ya ke depannya. Dengan kebijakannya minimal membantu swasta. Contohnya ada kue satu loyang ya. Biasanya swasta dapat 10% atau dinaikkanlah jadi 20% atau 30%. Berbagi kuehnya itu tuh. Jadi usahakan buat swasta ditingkatkan lagi gitu. Itu maksudnya ya, tapi tetap perhatian penuh juga ini harus ya ke sekolah swasta itu ya, Pak Nur dan juga Pak Rudi. Dan sayang sekali nih Pak Rudi, Pak Nur usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Siap. Pak Rudi, closing statement singkat saja. Ya, makasih Pak Afi. Jadi ya dengan kesempatan ini saya minta tolong swasta untuk berbenah diri dan juga kita tingkatkan lebih baik lagi pelayanan kependidikannya, dan juga pemerintah tolong bantu ya swasta. Itu ya. Silakan Pak Nur, closing statement. Pesannya terima kasih. Kita menghimbau pada masyarakat bahwasanya sekolah-sekolah swasta itu insya Allah bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi sama saja antara negeri swasta ya, itu sama saja insya Allah dalam pelayanan pendidikannya itu akan kita penuhi semuanya sama dengan di sekolah negeri. Jadi mari Bapak Ibu semuanya untuk berbondong-bondong, tidak ragu-ragu untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah swasta. Terima kasih. Itu ya. Oke, terima kasih nih Pak Nur Wahyudin dan juga Kang Rudi Pramadi, dan tadi Pak di session yang pertama dan kedua yaitu Pak Sugiarto ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.